Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadil Andrandani akan mendemokan program dari tugas akhir saya dengan judul Sistem Pengamanan Pesan dengan metode RSA CRT dan Steganografi Linear Kongruental Generator pada media citra digital. Nah, di sini adalah tampilan utama dari program TS saya. Terdapat dua tab, yaitu tab encoding dan tab decoding. Pada tab encoding, user akan melakukan proses enkripsi dan selanjutnya akan melakukan proses embedding, dan juga user bisa melakukan perhitungan untuk nilai kualitas citra hasil dari embedding atau citra stego image berupa MSE, PSNR, dan juga perhitungan nilai avalanche effect untuk proses enkripsi yang dihasilkan. Tugas akhir saya membandingkan dua metode, yaitu RSA dan juga RSA CRT. Jadi hal yang pertama yang harus dilakukan user adalah mendefinisikan file teks. Di sini berupa file teks dengan ekstensi txt. File yang saya pakai adalah file dengan 50 kata yang telah saya inputkan sebelumnya. Nah, setelah user menginputkan file, kemudian user akan menentukan nilai dari berapa banyak bilangan yang akan dirandom untuk nilai P dan Q. Di sini saya melakukan hal tersebut karena nilai P dan Q untuk metode RSA maupun RSA CRT itu harus relatif prima. Di sini saya memudahkan user untuk tidak menentukan nilai tersebut, namun hanya menentukan berapa banyak nilai yang akan dirandom untuk sistem yang akan menggenerate nilai dari P dan Q tersebut. Untuk nilai nilai random P dan Q ini minimal itu 3. Kalau 2 akan muncul error seperti ini, karena jika 2 itu tidak bisa merandom angkanya, karena ya kalau 2 apa yang mau dirandom pasti akan dipilih dua-duanya seperti itu. Di sini misalnya 7. Selanjutnya user menekan button enkripsi dan sistem akan mengenkripsi file teks yang telah diinputkan tadi. Di sini keluar output berupa ciphertext dari metode RSA dan ciphertext dari metode RSA CRT. Dan juga sistem menampilkan output berupa nilai P dan Q serta kunci private untuk RSA dan kunci private untuk RSA CRT yang digunakan untuk proses dekripsi nantinya. Selanjutnya, setelah mendapatkan ciphertext dan nilai-nilai yang telah dikeluarkan oleh sistem, user melakukan definisi untuk cover image sebagai media untuk steganografinya. Di sini saya memakai file dengan ekstensi PNG dan juga 256 pixel. Setelah user mendefinisikan file tersebut, user kemudian harus menginputkan nilai A, C, M, dan X0 sebagai syarat untuk menggenerate nilai LCG yang digunakan untuk steganografi. Nah, di sini saya sudah merekomendasikan nilai yang baik yang digunakan untuk metode tersebut yang diambil dari buku Rinaldi Munir. Apabila user ingin memakai nilai yang lain dipersilakan, namun lebih baik memakai nilai yang sudah direkomendasikan. Setelah menginputkan nilai tersebut, user kemudian menekan button embed dan sistem akan mengeluarkan hasil, yaitu berupa berapa banyak bits yang telah di embed ke dalam cover image tadi, dan mengeluarkan stego image hasil dari proses embedding, yaitu berupa stego image dengan memakai ciphertext RSA dan stego image dengan memakai ciphertext RSA CRT. Nah, di sini user bisa save atau menyimpan stego image untuk kedua metode yang telah ditampilkan. Kemudian user juga bisa mengetahui nilai dari kualitas citra dan juga nilai avalanche effect untuk metode yang telah digunakan dengan menekan button calculate. Nah, di sini sudah tampil nilai untuk MSE, PSNR, dan juga avalanche effect.
Untuk proses encoding cukup sampai di sini, kemudian user bisa masuk ke proses decoding. Nah, di proses decoding ini user bisa melakukan proses ekstraksi untuk mengekstrak ciphertext dari Stego Image, dan juga ciphertext yang telah diekstraksi tadi bisa didekripsi untuk kemudian diketahui pesan rahasia yang ingin dilihat itu seperti apa. Untuk yang pertama, user mendefinisikan dulu file dari Stego Image yang ingin diekstrak. Di sini untuk metode RSA. Kemudian user menentukan kembali nilai untuk A, C, M, dan X0 sebagai syarat untuk menggenerate LCG pada steganografi. Sama seperti proses encoding, nilainya di sini sudah saya rekomendasikan, namun bisa user ganti, tetapi lebih baik menggunakan yang telah direkomendasikan. Kemudian user menginputkan nilai bits embed atau bits yang telah berhasil di-embed pada proses encoding tadi. Di sini nilainya adalah 4592. Setelah menginputkan nilai tersebut, user bisa menekan button extract, dan kemudian ciphertext untuk metode RSA telah diekstrak dari Stego Image. Nah, setelah mendapat ciphertext, user juga bisa mendekripsikan untuk mengetahui pesan yang ingin disampaikan oleh pengirim pada proses encoding. Nah, untuk melakukan dekripsi pada metode RSA harus memasukkan kunci private dan juga nilai N. Kunci private untuk metode RSA tadi yaitu 65, dan nilai N adalah 7519. Soalnya user menekan button dekripsi, dan kemudian plaintext atau pesan yang ingin dilihat itu tampil. Dan juga sistem menampilkan waktu eksekusi dari proses dekripsi yang telah dijalankan tadi. Nah, untuk metode RSA CRT sama saja seperti metode RSA prosesnya, hanya saja untuk Stego Image-nya berbeda. Dan juga untuk proses dekripsinya menggunakan kunci private yang beda dan menggunakan nilai P dan key. Selanjutnya user menekan button dekripsi untuk mendekripsi ciphertext dari RSA CRT. Selanjutnya sistem menampilkan plaintext atau pesan yang telah didekripsi dari ciphertext RSA CRT, dan juga menampilkan waktu eksekusi dari proses dekripsi. Bisa dilihat untuk waktu eksekusi itu jauh lebih kecil waktu eksekusi untuk metode RSA CRT. Dan untuk plaintext nah, plaintext juga sudah bisa dipastikan sama antara yang diinputkan dari proses encoding dengan yang didekripsi dari proses decoding. Baiklah, mungkin itu saja, sekian dari demo program saya. Apabila ada salah kata saya minta maaf. Padahal saya pun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.